Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Pembacaan kita ada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. 2 Korintus pasal 13 saya akan membacakan ayat yang terakhir, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema berkat Allah Tritunggal. Berkat Allah Tritunggal. Kalau kita mengamati, mengobservasi surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus dan tentunya ditujukan kepada jemaat Tuhan yang berada di kota Korintus. Dan di dalam surat 2 Korintus, Rasul Paulus mengakhirinya dengan sebuah ucapan berkat, sebuah doa berkat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang kita dapatkan, pelajaran yang kita peroleh, interpretasi, tentunya kalimat berkat ini tidak asing bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Ketika kita datang beribadah di gereja, di dalam sebuah penutupan ibadah, kita sering mendengar kalimat berkat Allah Tritunggal. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Namun pernahkah kita merenungkan? Pernahkah kita bertanya apa arti dari kalimat tersebut? Apakah itu hanya penutup ibadah yang indah? Ataukah sebuah kebenaran yang harus kita hidupi setiap hari? Rasul Paulus menulis dengan kata-kata, bukan sebagai salam, tetapi sebagai berkat yang meneguhkan inti Injil, yaitu bahwa kita hidup, kita diselamatkan, dan kita dikuatkan oleh kasih Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pertama, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hal itu merupakan anugerah yang mengubahkan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus memulai dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia berarti pemberian yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan dengan penuh kasih. Sebenarnya kita tidak layak menerima pemberian tersebut, tetapi Tuhan memberikannya dengan penuh kasih. Yesus tidak datang untuk menghukum dunia dalam kedatangannya yang pertama, tetapi untuk menyelamatkan, untuk menebusnya. Yesus turun dari surga, menjadi manusia, menderita, dan mati di atas kayu salib, bukan karena kita pantas untuk diselamatkan, bukan karena kita layak untuk diselamatkan, tetapi karena kasih karunia-Nya.
Di dalam Efesus 2 ayat 8 dituliskan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada seorang pria yang hidup dalam penyesalan karena masa lalunya penuh dosa. Dia pemabuk, dia sering melakukan hal-hal yang kriminal, kasar, merusak keluarganya. Suatu hari ia datang ke gereja, duduk di pojok dengan kepala yang tertunduk, merasa tidak layak, tidak pantas untuk menghadap Tuhan. Tetapi ketika ia mendengar firman Tuhan tentang kasih karunia Yesus, hatinya tersentuh. Dia menangis dan berkata, kalau Yesus masih mau menerima orang seperti saya, berarti masih ada harapan. Itulah kasih karunia Kristus. Tidak melihat siapa kita dulu, tetapi siapa kita bisa jadi di dalamnya. Siapapun kita bisa diterima olehnya. Kasih karunia mengubah seorang yang jahat bisa dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Kristus. Seorang pemabuk bisa dipakai menjadi penginjil. Dan orang berdosa diubah menjadi anak Allah. Semua karena kasih karunia Yesus Kristus. Yang kedua, kasih Allah Bapa. Ini adalah sumber dari segala cinta, sumber dari segala kasih. Rasul Paulus berkata, kasih Allah. Kasih Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Allah lah yang memulai semuanya. Karya keselamatan bukan ide manusia, tetapi rencana kasih Allah sejak semula. Kasih Bapa tidak berubah. Kasih Bapa tidak tergantung pada kondisi kita. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 dituliskan, aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kekal itu artinya tidak berubah, tidak pernah berhenti, tidak berkesudahan. Ketika anaknya yang hilang kembali, di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, sang bapa tidak berdiri menunggu dengan marah, tidak. Tetapi bapaknya berlari, menghampiri, memeluk, dan menyambut anak itu pulang. Begitulah kasih Bapa terhadap kita. Kasih yang tidak menyerah walau kita kadangkala jauh dari Tuhan. Berapa kali kita berpikir, aku terlalu jauh dari Tuhan, aku orang berdosa, Tuhan pasti kecewa kepadaku. Namun ketika kita datang kembali kepadanya, kita menemukan bukan murka Allah, tetapi pelukan kasih-Nya. Allah Bapa, kasih-Nya tidak pernah habis. Ia sabar menanti kita kembali kepadanya. Ia akan memulihkan kita. Ia akan meneguhkan kita ketika kita mau kembali kepadanya. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Yang ketiga, persekutuan Roh Kudus. Hal ini hadir dan menyertai kita sebagai orang-orang percaya, umat-umat Tuhan. Paulus menutup berkat ini dengan persekutuan Roh Kudus. Kata persekutuan, koinonia, artinya kebersamaan yang dalam, hubungan yang intim. Itu arti persekutuan.
koinonia. Roh Kudus bukan hanya kuasa yang bekerja, tetapi pribadi yang ingin tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Roh Kudus yang menghibur kita saat kita lemah. Roh Kudus yang menuntun kita saat kita bingung. Dan Roh Kudus yang mengingatkan kita saat kita hampir tersesat. Tanpa Roh Kudus, iman menjadi dingin. Tanpa Roh Kudus, pelayanan menjadi beban. Tanpa Roh Kudus, doa terasa kering. Tetapi dengan Roh Kudus, semuanya akan menjadi hidup. Dalam Roma 8 ayat 16 dituliskan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan senior yang berkata, ketika ia muda, ia sering khawatir dengan pelayanan, takut salah, takut ditolak. Tetapi suatu kali saat ia berdoa, ia merasa damai yang lembut memenuhi hatinya. Dalam hatinya ia mendengar, kamu tidak sendiri, aku menyertaimu. Sejak saat itu ia berkata, saya tidak melayani dengan kekuatan manusia, tidak melayani dengan kekuatan sendiri, tetapi saya berjalan bersama Roh Kudus. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, dalam setiap keputusan, dalam setiap pelayanan, bahkan dalam pergumulan kita, Roh Kudus hadir bukan sekedar mengawasi, tetapi menyertai dan menolong kita, umat-umatnya. Aplikasi bagi kita yang harus kita lakukan, kita harus hidup dalam berkat Allah Tritunggal. Artinya, menerima kasih karunia Kristus, sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kasih Bapa. Kalau kita sudah menerima kasih Allah yang tidak berkesudahan, kita pun harus mengasihi sesama kita, melepaskan kepahitan, dan belajar mengasihi sesama kita seperti Bapa sudah mengasihi kita. Dan yang ketiga, berjalan dalam persekutuan Roh Kudus. Artinya kita harus peka terhadap suaranya. Kita peka terhadap tuntunannya. Kita taat melakukan apa yang diperintahkannya setiap hari. Saat kita mengampuni orang yang menyakiti kita, itu buah dari kasih Bapa. Saat kita tetap melayani meski tidak dihargai, itu bukti kasih karunia Kristus bekerja di dalam kita. Saat kita kuat di tengah badai hidup, di dalam menghadapi pergumulan hidup, itu tanda Roh Kudus menopang kita. Kehidupan kekristenan sejati bukan hidup yang bebas dari masalah, bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang dikuatkan oleh kasih, anugerah, dan penyertaan Allah Tritunggal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami boleh ada semua karena pertolongan dan penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan memberkati seluruh keluarga GBD LSAD Magelang dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolong kami keluarga GBD LSAD Magelang saling mengasihi, sama seperti Engkau telah mengasihi kami, sehingga orang akan tahu kami adalah murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.